menjelaskan tentang pengertian tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada barang-barang yang diimpor dari luar negeri, berdasarkan nilai atau jumlah barang tersebut. Contoh tarif yang pertama, tarif pada impor mobil, 10% dari nilai mobil. 2. Tarif pada impor elektronik, 5% dari nilai elektronik. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan biaya masuk. Yang pertama, pengertian biaya masuk. Biaya masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara atas impor barang-barang dari negara lain dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri. Yang berikut tujuan biaya masuk. Tujuan biaya masuk adalah yang pertama, menghasilkan pendapatan negara. Biaya masuk dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Yang kedua, melindungi industri dalam negara. Biaya masuk dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang dengan industri luar negeri. Yang ketiga, mengatur impor. Biaya masuk dapat digunakan untuk mengatur impor dan mencegah impor barang-barang yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan. Yang berikut adalah jenis-jenis biaya masuk. Yang pertama, biaya masuk valorem. Biaya masuk yang dikenakan berdasarkan nilai barang yang diimpor. Yang kedua, biaya masuk spesifik. Biaya masuk yang dikenakan berdasarkan jumlah atau berat barang yang diimpor. Yang ketiga, biaya masuk gabungan. Biaya masuk yang dikenakan berdasarkan kombinasi nilai dan jumlah atau berat barang yang diimpor. Yang berikut, cara menghitung biaya masuk. Cara menghitung biaya masuk adalah yang pertama, menukarkan nilai barang, menentukan nilai barang yang diimpor. Yang kedua, menentukan tarif biaya masuk, menentukan tarif biaya masuk yang berlaku untuk barang tersebut. Yang ketiga, menghitung biaya masuk. Menghitung biaya masuk dengan mengalihkan nilai barang dengan tarif biaya masuk. Dampak biaya masuk. Dampak biaya masuk adalah yang pertama, meningkatkan biaya impor. Biaya masuk dapat meningkatkan biaya impor dan membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal. yang kedua, mengurangi impor. Biaya masuk dapat mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Biaya masuk dapat meningkatkan pendapatan negara dan membantu biaya kegiatan pemerintah. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelarangan impor. Jadi pelarangan impor teman-teman melarang masuknya suatu barang dalam suatu negara. Jadi hal ini berfungsi untuk meningkatkan produksi dalam suatu negeri. Jadi di sini teman-teman ada ilustrasi atau gambar terkait dengan pelarangan impor. Salah satu contoh pelarangan impor teman-teman adalah kayu. Gitu. Kenapa kayu merupakan dijadikan suatu barang yang termasuk dalam pelarangan impor? Karena kekhawatiran dari pihak pemerintah terkait dengan hutan lindung atau lingkungan yang ditebang secara ilegal. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait dengan pelarangan impor. Selamat pagi teman-teman, saya atas nama Thomas John Arsene di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian dalam ekonomi. Kota dalam ekonomi adalah batas maksimum jumlah barang atau jasa yang dapat diproduksi, diimpor atau diekspor dalam periode tertentu. Pemerintah menerapkan kota untuk mengatur perdagangan, melindungi industri dalam negeri, mengendalikan harga, dan menjaga keseimbangan pasar. Berikut adalah ilustrasi mengenai konsep kota dalam ekonomi yang menggambarkan pembatasan perdagangan dengan simbol impor, ekspor, dan kebijakan pemerintah. Berikut ilustrasinya teman-teman. Menjelaskan tentang subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah sebuah bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau eksportir untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Ada pula contoh subsidi ekspor. Yang pertama, subsidi ekspor beras di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada petani dan eksportir beras untuk meningkatkan daya saing beras Indonesia di pasar internasional. Yang kedua, subsidi ekspor tekstil di Cina. Pemerintah Cina memberikan subsidi kepada industri tekstil untuk meningkatkan daya saing produk tekstil di Cina di pasar internasional. Yang ketiga, subsidi ekspor kedelai di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi kepada petani dan eksportir kedelai untuk meningkatkan daya saing kedelai di Amerika Serikat di pasar internasional. Menjelaskan pengertian politik dumping.
Politik dumping adalah sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah guna menguasai pasar negara tersebut. Politik dumping dapat dimaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan dapat mematikan pasar luar negeri, di mana produk tersebut dijual lebih murah. Yang berikut jenis-jenis dumping. Pertama, dumping sporadis, yaitu dilakukan secara tidak teratur ketika suatu perusahaan memiliki kelebihan stok dan ingin menjualnya dengan harga murah. Yang kedua, dumping predatory, yaitu strategi jangka panjang untuk meyakinkan pesan dengan menjual produk di bawah harga produk, lalu menaikkan harga setelah monopoli tercapai. Yang ketiga, dumping presiden, yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk menetapkan pasangan dari luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga domestik. Kita akan melanjutkan materi tentang politik dumping. Setelah melakukan politik dumping, ekspor atau pelaku dumping dapat menentukan apakah tetap akan menerapkan harga lebih murah atau tidak, tergantung dari motif awal melakukan kebijakan dumping tersebut. Beberapa contoh politik dumping adalah dari Cina mengekspor sutera dengan harga murah ke India yang merupakan negara penghasilan sutera. Politik dumping juga dilakukan Jepang dengan produk elektronik serta mobil motornya. Jepang menerapkan dumping pada negara-negara lainnya secara masif guna menjangkau pasar luar negeri.